AME episode yang ke-7. Dimana seperti biasa, gue akan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Baik dari komentar YouTube, dari question box di Instagram, dari komen di Instagram. Pokoknya semua gue akan jawabin di series EMB ini. Nanti kalau ada pertanyaan kalian yang memang belum terjawab, kalian boleh komen lagi di bawah. Karena gue akan pilih yang menarik dan gue akan jawab di episode ke-8. Seperti biasa, hari ini gue akan pilih 10 pertanyaan menarik. 5 dari YouTube dan 5 dari Instagram. Tanpa lama-lama, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Ini dari Aldo Syarif 8785. Kok untuk compound, enaknya berapa persen dari pendapatan kita dari trading or gaji kita kok? Kalau ngomongin persentase, menurut gue irrelevant. Karena begini, misalkan ya gaji gue saat ini 5 juta. Apakah mungkin gue invest 4 juta rupiah? Jawabannya nggak mungkin. Karena mungkin buat hidup aja udah habis 3-4 juta. Dan gue bisa invest mungkin cuma 500 ribu sampai 1,2 juta dari income gue. Which is ya mentok-mentok 10%-an. Tapi ketika gaji gue udah 100 juta, ketika penghasilan gue udah 100 juta, mungkin gue bisa pakai untuk hidup cuma 20%, yaitu 20 juta. Lalu 80%-nya bisa diinvestasikan dan di compound. Makanya atur keuangan untuk alokasi investasi kalau berdasarkan persentase itu nggak pernah sesuai. Mungkin kalian sering lihat ada rule 50-30-20. 50 untuk kebutuhan, 30 untuk keinginan, 20 untuk investasi. Pertanyaan gue, kalau orang yang penghasilannya 10 miliar sebulan, habis itu dia ambil 50%, which is 5 miliar dari 10 miliar, kebutuhan apaan 5 miliar sebulan? Nggak relevan dong. Tapi untuk orang yang gajinya 10 juta, kalau ambil 50%, yaitu 5 juta untuk kebutuhan hidup, ya masih relevan aja. Kalau menurut gue jangan pakai persentase, tapi pakai spending cap. Pas gaji 5 juta nih, lu spend 4 juta. Pas gaji naik ke 10 juta, spendingnya boleh naik, tapi naiknya ke 5-6 juta aja. Lalu pas gaji misalkan naik ke 20 juta, spendingnya naik lagi di 8-9 juta. Nah, nanti ketika income udah 100 juta, spending cap-nya batasin aja di 30 juta. Toh 30 juta udah hidup nyaman kan? Biar 50-70%-nya bisa diinvestasikan, bisa di compound untuk masa depan. Lalu gimana kalau untuk porto trading? Kalau untuk porto trading, gue pribadi nggak compound. Kalau ada profit, selalu gue withdraw. Lalu baru gue pindahkan ke porto investasi. Gue juga nggak pernah sarankan kalian untuk porto trading itu di compound. Karena nanti secara strategi, sistem trading dan money manajemennya itu jadi berbeda. Psikologisnya pun berbeda. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini dari DKLI_1. Kode Denis, kalau kita invest di suatu koin, mending di staking sekalian nggak sih? Sambil nunggu peak di bull market. Kan lumayan, jadi nambah holdingnya even sedikit. Tar jual lagi kalau udah tanda-tanda bear market. Yes, bener, kita bisa parkir dengan cara staking dan dapetin yield itu lumayan banget. Gue pribadi pun melakukannya, tapi nggak semua dari aset yang gue punya. Jadi cuman sebagian aja. Karena gini, staking itu memang kita dapat yield. Misal kita parkir ETH kita, besok kita dapat 5%. Tapi perlu diingat, kalau kita udah melakukan staking, kita melakukan LP dan lain sebagainya, artinya aset kita itu ada di pihak ketiga, bukan kita pegang sendiri. Jadi tentu resikonya pun sangat amat berbeda. Kalau gue pribadi memang ada menyisihkan sebagian aset gue untuk di stake, atau ada juga yang gue taruh di liquidity pool karena dapat yieldnya lumayan. Tapi mungkin cuma sekitar 10-15% dari aset yang gue punya. Porsi besarnya, apalagi khususnya Bitcoin, itu gue selalu taruh di cold wallet. Jadi nggak diapa-apain tuh, cuma diem doang. Tapi rugi dong, jadi nggak dapat yield. Ya sebenarnya iya, tapi kan kalau kita ngomong dari segi resiko, jauh lebih aman karena kita pegang sendiri, nggak ditaruh di pihak ketiga. Jadi pada dasarnya prinsipnya seperti ini. Kalau asetnya nggak mau diapa-apain, cuman mau didiemin doang, better self custody. Tapi kalau memang asetnya ada di exchanger, baik itu di CEX atau di DEX, berarti harus dibuat bekerja, harus menghasilkan. Jangan sampai kalau udah ada di CEX atau di DEX tapi cuman diem doang, ya rugi. Mending taruh di cold wallet aja. Kurang lebih seperti itu. Tapi gue selalu saranin jangan semuanya. Karena kita nggak ada yang pernah tahu, seperti kejadian-kejadian sebelumnya yang udah pernah terjadi, di mana platform-platform besar pun bisa bangkrut. Jadi saran gue 15-20% aja dan porsi besarnya tetap self custody. By the way, ini good question loh. Semoga menjawab ya. Lanjut pertanyaan ketiga dari user KI8FM bla bla bla. Kalau punya 1M, baiknya beli langsung 1M atau bertahap DCA. Ini kalau gua ya, disclaimer ya. Kalau kondisinya belum punya barang sama sekali, baik itu di saham ataupun di kripto, gua akan hajar lamsamin dulu 30-40%. Kenapa? Karena kalau stay cash 100% itu ya kurang efisien menurut gua. Misalnya kita ngomongin mau invest di saham, misalnya BBCA, atau kita mau invest di Apple misalkan, atau kita mau invest di Bitcoin. Lalu gua punya 1 miliar nih. Mungkin gua akan masukin 300-400 juta dulu lamsam. Setelah itu 50-60%-nya gue baru stay cash. Nah, yang 50-60% ini gue akan masuk secara bertahap. Itu kalau konteksnya belum punya barang sama sekali. Kalau konteksnya gue udah punya barang, habis itu nih dapat fresh money nih, misalkan dapat income, habis itu udah ada cash nih di rekening 1 miliar, yang gue lakukan adalah menunggu. Karena market itu nggak selalu one way up kan. Walaupun one way up, biasanya ada flash dump, ada wick panjang ke bawah. Nah, pas di sana baru gue hajar. Contohnya kemarin gue ada ready cash lumayan di rekening. Habis itu pas Bitcoin turun ke 54, 53, nah itu di 54,5 gue tembak
tuh langsung. Jadi lumayan dapat average yang cukup bawah. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kamu tipenya yang lebih konservatif, mungkin bisa langsung di DCA aja per hari. Misalkan 1 miliar dibagi 300 hari, jadi udah cicil aja tiap hari, jadi dapetin harga rata-rata dalam 300 hari tersebut. Kalau ditanya lebih efisien yang mana, jawabannya tergantung marketnya. Kalau harganya lagi bottom, lamsam udah pasti menang. Tapi kalau harganya lagi sideways cenderung turun, DCA-nya ya akan menang. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ya, pertanyaan yang keempat. Ini dari Ade PinoTZ 4132. Mending main koin micin, invest 1 tahun doang, modal 1 juta jadi 20 juta. ETH harganya udah terlalu tinggi, jadi butuh waktu lama untuk bisa naik ke 100.000. Sebenarnya di aset kelas apapun, kalau kita berbicara soal return, suatu aset dengan market cap yang kecil tentu bisa memberikan return yang jauh lebih besar. Misalnya kita ngomongin nih saham yang market cap-nya 1 triliun dengan yang market cap-nya 300 triliun. Yang 1 triliun kalau misalkan naik jadi 10 triliun aja, itu udah dapat 10 bagger. Sedangkan kalau yang 300 triliun kan nggak bisa naik 10 kali dalam jangka pendek. Nggak mungkin market cap 300 triliun ini tiba-tiba jadi 3.000 triliun dalam jangka waktu pendek. Money flow-nya dari mana kan? Sama halnya dengan koin micin. Karena market cap-nya rendah, market cap-nya kecil, jadi ya memang benar bisa naiknya kencang. Tapi yang perlu kita ingat resikonya juga. Mungkin kalau kita taruh di ETH atau di BTC, cuma bisa dapat kali 2, kali 3, atau bagus-bagus kali 5. Tapi drawdown atau resikonya cukup rendah jika dibandingkan altcoin lainnya, apalagi koin micin. Koin micin oke, 1 juta bisa jadi 20 juta, bisa jadi 50 juta, even bisa jadi 100 juta. Tapi bisa rakpul juga, bisa hilang juga. Makanya prinsip gua 60-70% atau porsi besarnya itu selalu di Bitcoin atau ETH. Lalu sekitar 15-20% baru di altcoin, dan untuk koin micin cuma pakai modal 3-5% aja udah cukup. Karena dalam investasi kita bukan cuma berbicara soal return dan reward, tapi juga soal resikonya. Kelima, ini kita pindah ke Instagram dulu ya. Ini dari DHNAA19. Mental aman bang, nahan alt kayak gitu. Ini gue udah pernah buka kalian di Instagram sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, gue jelasin ulang di sini. Jadi di Coin Market Cap gue ada buat satu portfolio, dimana gue isi cuman altcoin yang gue punya. Itu kalau ditarik dari Maret sampai Juni atau Juli sekarang, drawdown-nya ada kali itu 68%. Nih kalian bayangin tuh 68%. Bukan satu koin loh, tapi keseluruhan dari altcoin yang gue punya. Karena kan dari akhir tahun lalu sampai awal tahun 2024, harga kan masih bottom tuh. Habis itu Februari, Maret itu harga naik tuh sampai peak, ya kan? Nah dari peaknya sampai harga sekarang, apalagi harga minggu-minggu lalu, pas Bitcoin nyentuh 53 itu kan altnya bener-bener berdarah semua. Ada yang turun 50%, ada yang turun 60, 70%, dan beberapa mungkin ada yang turun 80-90%, even rakpul. Jadi porto gue dari peaknya itu, yang udah cuan lumayan banyak, tapi kan balik lagi gue nggak taking profit ya. Dia turun sampai kurang lebih 68%. Mungkin kalau sekarang udah lumayan naik lagi ya, mungkin drawdown-nya 50%-an kalau sekarang. Tapi waktu itu gue inget sempat nyentuh 68%. Kalau ditanya mental aman atau enggak, kalau lihat portonya jujur aman-aman aja. Karena gue selalu bilang ke kalian bahwa gue masih hold Bitcoin itu di atas 50%. Dan Bitcoin jujur penurunannya nggak segila altcoin. Even masih floating profit. Tapi mentalnya itu lumayan kena. Dimana ketika mau serok altcoin dengan jumlah besar, nah itu gue jadi agak takut gitu. Mungkin gue nggak berani masukin besar gimana ke altcoin. Tapi kalau untuk Bitcoin dan ETH akan gue sikat terus. Karena yang pertama, ini tuh bener-bener beda banget sama 2021. Dimana altcoin itu sekarang tuh banyak banget. Sektornya, naratifnya, projectnya. Yang bagus itu bukan cuma 10 atau 20. Kalau kita ngomongin yang bagus, ada ratusan koin atau token yang bagus. Pertanyaannya, yang naik yang mana? Yang turun 80% yang mana? Yang rakpul yang mana? Agak susah jujur untuk cherry picking seperti itu. Jadi gue akan tetap masuk pakai porsi yang wajar, maksimal 20% dari keseluruhan porto itu udah maksimal banget, dan 70%-nya tetap Bitcoin dan ETH aja. Jadi prinsipnya gini, kalau misalkan ya kita ngomong sejelek-jeleknya deh, andaikan sampai nggak ada alt season, atau altcoin yang ada di porto gue semuanya kagak naik, semuanya rugi, misalkan 80%. Nothing happens, yang penting Bitcoin sama ETH-nya tetap perform. Karena kalau kita ngomongin Bitcoin dan ETH ini cukup unik, dimana ada game changer di tahun itu udah ada ETF, yang sebelum-sebelumnya belum ada. Jadi gue cukup pede, tapi disclaimer sekali lagi, untuk keputusan investasi jangan pernah ikut-ikutan orang lain, termasuk ikut-ikutan gue, tapi tentukan sendiri. Tapi gue percaya kalau kalian masuk dengan conviction, kalian masuk dengan money management yang baik, mau dapat keadaan market seperti ini pun, mental kalian harusnya aman-aman aja. Tapi untuk kalian yang all in semua uang kalian ke altcoin, nah itu menurut gue yang harus mulai menerapkan money management yang baik dan bertobat. Karena gue selalu bilang, sebesar apapun conviction kalian di altcoin, kalau kalian kepleset satu kali aja, hilang semuanya. Karena ada potensi yang namanya tuh 80%, 90% even rakpul. Jadi jangan pernah all in di altcoin. Lanjut pertanyaan ke-6, ini dari Ugi. Kalau invest Bitcoin tapi di future market leverage sekali 5, oke nggak bang? Terus cara ngitung funding fee-nya gimana? Nope, jangan pernah. Yang namanya invest itu harus pakai uang dingin, bukan uang pinjaman. Kalau kita udah berbicara soal leverage ya, itu berarti minjem. Kalau untuk trading is oke lah pakai leverage. Kalau untuk invest, jangan pernah. Invest di spot, pakai uang dingin, jangan pernah pakai uang pinjaman atau pakai leverage. Ini mutlak ya, jangan diganggu-gugat. Mau sekecil apapun, itu sangat amat berbahaya. Karena market crypto ini sangat volatile, bisa aja tiba-tiba ada week dan kalian malah kena likuidasi. Jadi saran gue tetap di spot market aja. Lanjut, pertanyaan ke-7 dari _SZNey. Boleh tolong ceritain awal mula belajar trading dan sumber belajarnya kok? Kalau gue jelasin di sini bakal panjang banget. Mungkin kalian bisa nonton 2 video ini. Ini yang gue rugi 55 juta, ada videonya di channel YouTube gue. Dan ini ada juga podcast bareng Hendriawan. Di 2 video ini gue jelasin perjalanan gue bener-bener dari awal, dari rugi 55 juta dalam 2
2 malam. Habis semua duit gue waktu itu. Habis itu tahun-tahun depannya margin call lagi 13 kali. Pokoknya 3 tahun pertama itu bener-bener gelap banget deh. Jadi nggak pernah seenak seperti yang kalian bayangkan di sosial media. Bukan cuma soal uang dan waktu, tapi mental dan psikologisnya. Kalian bayangin di saat itu gue punya duit berapa, paling 5 juta, 8 juta, tapi gue bisa rugi 2 juta. Gue rugi margin call 3 juta. Dan yang paling sakit itu uang yang gue kumpulin selama kurang lebih 3-4 tahun, yaitu 55 juta. Itu margin call habis dalam 2 malam. Jadi bayangin kumpulinnya 3-4 tahun, habisnya dalam 2 malam. Cuman ya gue bersyukur juga kalau tanpa ada kejadian itu, mungkin nggak ada gue yang sekarang. Kalau kalian merasa, nanti boleh tonton ya 2 video ini. Sebelum lanjut ke yang 8, pastiin kalian tonton sampai habis. Karena di akhir nanti gue akan jelasin soal trading battles, dimana kalian bisa belajar gratis selama 5 hari. Dan nanti dalam 5 hari itu gue akan adain live session selama 3 kali, dimana kalian bisa tanya apapun soal trading. Dan gue juga akan bahas beberapa strategi trading yang gue pakai saat ini. Oke, lanjut yang ke-8 dari Ikyar GM. Kapan waktu pindahin spot BTC ke altcoin? Mungkin buat kalian yang bukan Bitcoin maksimalis, punya rencana untuk pindahin Bitcoin ke altcoin. Kalau menurut gua nanti di awal 2025, mungkin di bulan Februari atau bulan Maret, Bitcoin kan udah rally kenceng tuh, udah hampir ke peaknya. Nah, di sana boleh pelan-pelan mulai pindahin ke altcoin. Itu untuk kalian yang mau loh ya. Kalau gua pribadi, gua nggak akan pernah jual Bitcoin gua untuk beli altcoin. Justru ketika altcoinnya naik, ketika udah alt season nih, semua udah pada rally, nah di sana gua akan jualan altcoin yang gua punya, lalu gua akan pindahkan ke Bitcoin. Jadi yang gua lakukan, beli altcoin, gua trading segala macam, itu tujuannya untuk bisa beli Bitcoin lebih banyak lagi. Karena jujur kalau ditanya, gue cuma percaya sama Bitcoin. Gue nggak percaya untuk taruh di altcoin sampai 5 tahun, 10 tahun, even 15 tahun. Jadi kalau gue pribadi ya gue nggak pindahin. Tapi kalau kalian mau pindahin ya pas Bitcoinnya lagi rally, mungkin di tahun depan. Jangan sekarang loh ya. Tapi untuk nebak peaknya gimana bang? Nah kalau itu kagak bisa. Mungkin pas sudah rally kita bisa jualan bertahap. Tapi kalau untuk nebak peaknya ya itu nggak ada yang bisa tebak lah. Karena kan the sky is no limit. Kurang lebih seperti itu. Lanjut pertanyaan ke-8 nih dari Firman Maula. Cara mulai cari side hustle gimana kok? Gue udah siap tapi bingung carinya. Step pertama yang paling penting itu kita harus tahu industri dan niche-nya dulu. Ini dimulai tentu dari aksesibilitas. Gue baru aja bahas ini sebenarnya di 1% Club kemarin. Misalkan ya, gue hidup di lingkungan dimana banyak banget badminton player. Pada suka nih olahraga, pada suka main badminton. Oke, gue akan pilih industrinya olahraga, dan gue akan pilih niche-nya badminton. Kenapa? Karena ya jauh lebih gampang untuk aksesibilitasnya. Apalagi kalau misalkan lingkungan gue badminton player semua, otomatis kan gue pasti main juga, ya kan? Nah, di sana untuk cari side hustle tuh gampang banget sebenarnya. Entah kalian mau jual produk atau kalian mau jual jasa. Di skenario A, misalkan kalian punya skill nih, kalian jago nih main badminton ya. Kalian bisa open coaching, kalian bisa jual jasa kalian untuk side hustle dan bisa dapetin tambahan income. Di skenario B, kalian nggak jago nih main badminton, cuma buat lucu-lucuan aja, buat olahraga aja. Tapi ketika kalian punya akses, lingkungan kalian banyak badminton player, kalian bisa jualan produk. Entah itu grip, entah itu kaos kaki, kok, dan lain sebagainya. Mungkin kalian mau argue, bang, tapi itu kan semua udah di marketplace, kenapa orang harus beli sama lo? Coba kalian pikir orang lagi main nih, lagi main badminton di lapangan, habis itu gripnya rusak, atau koknya bisa tiba-tiba habis, terus beli dulu gitu di toko hijau atau toko oranye. Nyampainya kan nggak bisa langsung, nggak bisa instan. Mau kita pakai instan pun nyampe mungkin bisa 2 jam atau 3 jam. Tapi ketika di saat itu mereka butuh, mereka akan ngapain? Itu dia. Jadi kesempatan dan peluangnya itu selalu ada. Itu pun gue ngomongin industri yang gue nggak bener-bener dalemin loh ya. Kalau industri yang bener-bener gue dalemin, tentu peluangnya bukan cuma sekedar itu, bisa lebih banyak lagi karena gue bener-bener paham. Maka saran gue, tetap pahamin dulu industrinya, punya aksesibilitas ke sana, pilih niche-nya, dan baru cari side hustle di sana. Kalian jago finance, cari side hustle-nya di bidang finance. Jangan malah di bidang badminton. Kalian jago desain, cari side hustle-nya di bidang desain. Kurang lebih seperti itu. Last, yang ke-10. Ini dari Miss Beatrice. What if there is no bull season after halving? That's why gue selalu bilang ke kalian, kita harus punya Bitcoin di portofolio investasi kita. Jangan semua altcoin. Karena kalau habis halving ini nih, kita anggap ya worst case scenario. Nggak ada bull season. Nggak ada yang rally, nggak ada yang naik. Semua stay di harga sekarang. Kalau kalian punya 60-70% di Bitcoin, mungkin conviction-nya masih ada untuk hold dalam jangka panjang. Even sampai 2028, 29, sampai 30. Sekarang pertanyaan gue, kalau porto kalian altcoin semua, emangnya punya conviction untuk hold sampai 2030? Gue yakin 90% jawabannya adalah enggak. Dan akhirnya malah cut loss dan malah buang barang. Tapi beda dengan Bitcoin. Karena kita tahu banyak institusi yang udah masuk, udah ada ETF-nya. Dan ini bukan aset yang sembarangan. Jadi kalaupun sampai nggak ada bull season dan harga cenderung stabil, justru bagus kita punya waktu yang lebih banyak untuk kita beli dan serok lebih banyak lagi. Win-win solution, right? Kalau kalian gimana komposisi porto ya? Coba dong ceritain di kolom komen. Mungkin berapa persen di saham, berapa persen di Bitcoin, berapa persen di altcoin? Coba cerita di kolom komen biar gue bisa bacain juga. Oke, itu dia 10 pertanyaan menarik. Buat yang belum ngejawab, jangan sedih. Kalian bisa komen di bawah, gue akan jawabin di EME episode yang ke-8 minggu depan. Nah, ini kabar baiknya untuk kalian, di mana minggu depan, mulai tanggal 29 Juli sampai 2 Agustus, kita akan ada trading battle selama 5 hari. Ada hadiah menarik senilai $15.000 atau sekitar 200 jutaan. Dan tentunya buat ikutannya gratis tanpa dipungut biaya. Jadi pastikan kalian ikut. Cara ikutannya juga gampang banget. Kalian tinggal klik link yang di bawah. Itu langsung daftar di bot Telegramnya. Habis itu nanti kalian akan di-invite ke grupnya. Dan selama 5 hari ini, kita bukan cuma trading battle ya. Tapi akan ada banyak edukasi dan akan ada 3 live session bareng gua. Gua akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar trading. Dan juga gua akan bahas strategi trading terbaru gua di 2024. Ini 2 bulan terakhir gua berhasil withdraw segini. Dan mungkin banyak dari kalian yang penasaran gimana strateginya. Kita akan sama-sama bahas di minggu depan. Dan ingat ya, slotnya itu nggak banyak. Jadi pastiin kalian daftar dengan cepat biar bisa
bisa kebagian. Oh ya, untuk kalian yang mau dapetin insight-insight seputar market, kalian bisa join grup cerita trading. Untuk linknya gue udah taruh di deskripsi juga. Tenang aja, itu for free. Dan di sana udah ada puluhan modul yang bisa kalian akses secara gratis. Sekali lagi ya, gue dan tim nggak pernah menerima titip dana dalam bentuk apapun. Dan untuk join serta akses ke modul-modul kita itu nggak dipungut biaya. Jadi kalau kalian mau, langsung klik aja linknya ada di deskripsi, pilih yang ini. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka, subscribe buat yang belum. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam cuan.